Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 7B yang beranggotakan Lydia Rahmawati dengan ujung NIM 33, Tia Nasya dengan ujung NIM 34, Revina Anggi dengan ujung NIM 35, Rafika Kurnia dengan ujung NIM 36, Krisdianti Rukmana Dewi dengan ujung NIM 37, dan ada Fitri Rahmawati dengan ujung NIM 38. Nah, teman-teman, di sini kelompok kami akan membahas materi tentang fisiologi panca indera. Nah, teman-teman, sebelumnya kita nyanyi bareng-bareng dulu yuk. Nah, teman-teman, selanjutnya yang pertama kita akan membahas definisi panca indera. Apa sih panca indera itu? Definisi panca indera. Panca indera adalah organ-organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Sabut saraf merupakan alat perantara yang membawa kesan rasa dari organ indera menuju otak. Tempat perasaan itu ditafsirkan. Beberapa kesan rasa timbul dari luar, seperti sentuhan, pengecapan, penglihatan, penciuman, dan suara. Lainnya timbul dari dalam, antara lain lapar, haus, dan rasa sakit. Next teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang indera penglihatan, fungsi indera penglihatan, dan impuls penglihatan. Bagian-bagian mata. Nah, bagian-bagian mata ini ada yang pertama kornea, retina, pupil, lensa, aqueous humor, saraf optik, dan iris. Yang pertama ada kornea. Kornea merupakan bagian depan mata yang bening, transparan, dan tembus cahaya. Kornea berfungsi membantu memfokuskan bagian pada retina. Nah, yang kedua ada iris. Iris atau selaput pelangi terletak di depan lensa yang bersambungan dengan selaput korid. Iris berfungsi mengecilkan atau membesarkan ukuran pupil. Iris memberi warna pada mata. 3. Ada pupil. Pupil merupakan bintik tengah iris mata dan merupakan celah dalam iris yang dilalui cahaya untuk mencapai retina. Pupil dapat membesar dan mengecil, tergantung intensitas cahaya yang diterima. Yang keempat ada aqueous humor. Aqueous humor merupakan cairan yang berasal dari badan siliaris dan diserap kembali ke dalam aliran darah pada sudut antara iris dan kornea melalui pembuluh vena yang halus atau venula. Nah, aqueous humor membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel lensa, kornea, dan iris. Kemudian yang kelima ada lensa. Lensa adalah sebuah benda transparan biconvex atau cembung pada kedua sisi. Lensa terletak persis di belakang iris. Nah, lensa sendiri mempunyai fungsi mengumpulkan dan menginformasikan cahaya agar bayangan suatu benda tepat pada retina. Kemudian yang keenam ada retina. Retina merupakan selaput yang mengandung sel-sel indera. Retina ini berfungsi sebagai layar tempat terbentuknya bayangan seperti halnya pada film pada kamera. Kemudian yang ketujuh ada saraf optik. Saraf optik dan dari retina inilah selanjutnya menyampaikan informasi yang terlihat kemudian ditransfer ke saraf otak. Sampai di otak, informasi tersebut diolah sehingga terbentuk dalam otak bentuk benda yang dilihat tadi. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang impuls mata atau cara kerja mata. Cara kerja mata, pantulan cahaya ditangkap oleh kornea melalui pupil. Kemudian aqueous humor, kemudian ke lensa, dan kemudian bayangan jatuh tepat di retina. Setelah itu dilanjutkan ke saraf otak. Setelah di saraf otak, diinterpretasikan sebagai penglihatan atau benda yang kita lihat. Selanjutnya adalah fungsi indera pendengaran. Terdiri dari atas 3 bagian, yaitu 1. Telinga luar, 2. Telinga tengah, 3. Rongga telinga dalam. Bagian luar terdiri atas daun telinga dan saluran telinga luar. Daun telinga tersusun atas tulang rawan dan jaringan fibrosa, kecuali pada ujung paling bawah yaitu cuping telinga tersusun dari lemak. Daun telinga berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Saluran telinga luar berfungsi menghasilkan minyak serumen. Telinga bagian tengah merupakan suatu ruang di dalam tulang pelipis yang dilapisi jaringan mukosa. Pada telinga bagian tengah terdapat 1. Tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang martil atau meleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Ketiga tulang tersebut saling berhubungan melalui sendi dan berfungsi untuk mengalirkan getaran suara
dari gendang telinga menuju ke rongga telinga dalam. 2. Saluran eustachius, saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan faring. Saluran ini berfungsi menjaga keseimbangan dan tekanan udara pada telinga luar dengan telinga tengah. Telinga bagian dalam terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Jendela tingkap terdiri atas tingkap oval, tingkap bulat atau jorong. 2. Labirin tulang terdiri dari 3 bagian, yaitu vestibula, koklea atau remah siput yang berfungsi mengubah impuls dan diteruskan ke otak. 3. Saluran setengah lingkaran yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. 3. Organ kortil. Selanjutnya yaitu cara kerja telinga. Gelombang suara masuk ke dalam telinga melalui saluran telinga menuju gendang telinga atau timatic membran sehingga menghasilkan getaran pada telinga. Getaran pada gendang telinga menyebabkan tulang kecil pada tengah telinga bergetar, menyebabkan cairan dalam telinga bergerak keluar. Cairan tersebut bergerak menstimulasi sensor pada rambut-rambut sel untuk menerjemahkan suara pada sistem saraf. Saraf tersebut akan mengirimkan rangsangan suara pada otak sehingga suara bisa terdengar. Fungsi keseimbangan. Indera keseimbangan merupakan indera khusus yang terdapat di dalam telinga. Indera keseimbangan letaknya dekat indera pendengaran, yaitu di bagian belakang labirin dan terdiri dari orticulus, sacculus, serta 3 kanalis semisirkularis. Kelima struktur ini berperan dalam pengaturan keseimbangan tubuh kita. Lalu ada indera pengecap. Indera pengecap pada manusia adalah lidah. Pada indera pengecap permukaan lidah terdapat tonjolan kecil yang disebut papila, sehingga permukaan lidah terlihat kasar. Berdasarkan bentuknya, papila dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Papila filiformis adalah papila yang berbentuk seperti benang halus. Papila ini banyak terdapat pada bagian depan lidah. Kedua, papila fungiformis adalah papila yang berbentuk tonjolan seperti kepala jamur. Papila ini terdapat pada bagian depan lidah dan bagian sisi lidah. Ketiga, papila circumvallata adalah papila yang berbentuk seperti huruf V kebalik dan terdapat pada pangkal lidah. Lalu ada fungsi lidah. Fungsi lidah yaitu mengatur makanan di dalam mulut, membantu menelan makanan, mengecap rasa makanan, membantu mengucapkan kata-kata. Lalu ada cara kerja lidah. Dari makanan atau larutan zat berasa selanjutnya menuju papila lidah atau binti lidah, setelah itu ke saraf gustatory, menuju medula oblongata, lanjut ke talamus, dan terakhir sampai ke pusat rasa pada korteks cerebrum di otak. Selanjutnya ada fungsi indera penciuman. Hidung merupakan indera pembau pada manusia. Hidung merupakan indera khusus yang terletak di dalam rongga hidung. Daerah sensitif pada indera pembau terletak di bagian atas rongga hidung. Bagian-bagian hidung terdiri dari tulang hidung, serabut saraf pembau, selanjutnya serabut saraf ke otak, silap saraf pembau, dan lendir. Lubang hidung berfungsi untuk keluar masuknya udara. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernafas. Selanjutnya selaput lendir berfungsi tempat menempelnya kotoran dan bagai indera pembau. Serabut saraf berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernapasan. Selanjutnya saraf pembau berfungsi mengirimkan bau-bau yang masuk ke otak. Selanjutnya ada cara kerja indera pembau atau mekanisme pembau. Yang pertama, rangsangan bau masuk ke dalam lubang hidung melewati epitelium olfaktori menuju mukosa olfaktori sampai ke saraf olfaktori, selanjutnya melalui talamus dan hipotalamus, lalu sampai ke otak daerah olfaktori atau konteks cerebrum. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah indera peraba atau kulit. Definisi kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Kemudian, kulit merupakan organ yang esensial dan vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Kemudian, kulit berfungsi sebagai alat ekskresi yang disebabkan oleh kelenjar keringat atau kelenjar sudorivera yang terletak di lapisan dermis.
Susunan ujung saraf indera peraba ada dua macam, yaitu yang pertama ada ujung saraf bebas. Ujung saraf bebas yaitu indera peraba yang bertanggung jawab atas rasa nyeri atau rasa sakit. Kemudian yang kedua ada ujung saraf yang berselaput atau berpapila. Ujung saraf berselaput yang korpuskulu pacin atau reseptor bertekanan kuat. Nah, yang selanjutnya ada fungsi kulit. Kulit berfungsi yang pertama reseptor rangsangan sentuhan dari lingkungan sekitar. Yang kedua mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Yang ketiga perlindungan dari sinar ultraviolet karena mengandung pigmen hitam yang disebut dengan melanin. Yang keempat pengatur suhu tubuh karena memiliki pembuluh darah kulit arteri venosa sans. Dan yang kelima ada ekskresi limbah metabolisme melalui kelenjar keringat reseptor pada kulit. Yang keenam, pada lapisan dalam kulit terdapat berbagai jenis penerimaan rangsangan atau reseptor. Nah, kemudian letak reseptor pada kulit tersebar dan tidak merata antara bagian satu dengan bagian yang lain. Pada kulit punggung tangan memiliki reseptor lebih banyak daripada telapak tangan. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan tentang panca indera dari kelompok kami, yaitu kelompok 7B. Ada jendela berjumlah 5, walaupun tak bersula, semoga materi bisa diterima. Teman-teman, ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Apakah ada yang ingin bertanya?